Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 City IB dengan saya Muhammad Maulana Agung Saputra. Saya Yuliani. Saya dari Seraki Ramadana Nasution. Saya Gina Zuri Dewet. Dan saya Rifna Aulia Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi menggunakan teori Six Thinking Hats dan permasalahan yang akan kami bahas adalah kemacetan. Nah, pertama kita masuk ke Blue Hats dulu. Jadi, kemacetan yang akan kami bahas saat ini adalah kemacetan di daerah masing-masing. Dan untuk urutannya sendiri, yang pertama itu ada red, terus white, lalu yellow, black, green, lalu ditutup lagi dengan blue hat. Nah, sekarang kita mulai dari eh, dari red hat dulu nih. Nah, karena red ini kan bahas bahas emotion gitu ya. Nah, kalau menurut saya sendiri di karena adanya kemacetan ini, apalagi saya tinggal di Buah Batu saat ini dan berkuliah di Telkom University itu bikin saya ngerasa sering khawatir ya, takut telat ke kampus, terus bikin saya ngerasa males untuk sekedar beli makan juga karena walaupun deket tetap aja macet gitu daerah Buah Batu ini. Nah, dari kalian gimana nih? Dari aku juga sama sih. Ya, nggak nyamannya takut telat ke tempat PKL karena dulu aku kan PKL gitu. Terus sering macet juga. Terus apa? Jadi lebih eh ngebuat apa namanya? Kita tuh harus cepet-cepet ke PKL-an gara-gara kemacetan doang gitu. Kalau aku gitu sih. Kalau dari pengalaman aku tuh waktu di sekolah, kayak aku jadi sering terlambat karena kemacetan. Terus kalau ke sekolah aku itu ngelewatin kayak tempat-tempat macet gitu, kayak pasar. Terus banyak juga yang antar anak-anaknya sekolah. Jadi macet gitu di sekolah aku. Kalau aku nggak nyaman banget ya karena misalkan weekend ini terus punya keperluan mendadak, jadi harus kena macet dulu. Padahal emang nggak niat pergi di hari itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngikutin macetnya. Terus ya jadi lama juga ke tempat itu. Nggak jauh beda sih sama kalian. Aku juga dari macet tuh jadi bikin stres, terus jadi males keluar juga kayak Gina. Terus habis itu apa ya? Karena aku juga naik ojol, jadinya harga ongkirnya jadi lebih mahal. Terus jadi ngomel-ngomel ke orang-orang karena stres macetnya itu sih. Ya, ya, setuju banget sih sama yang kalian bilang gitu ya. Aku juga ngerasain banget gitu. Nah, sekarang kita masuk ke heads yang kedua nih. Yang heads yang kedua itu white hat ya. Kita bahas fakta-fakta mengenai kemacetan di daerah kita masing-masing nih. Nah, kalau di Kota Bandung sendiri gitu ya, berdasarkan berita di pikiranrakyat.com, detik.com sama data dari BPS Kota Bandung, bahwa angkutan umumnya di Bandung tuh cuma ada 11.800 unitan. Terus di kendaraan pribadinya itu ada 1,5 juta unit kurang lebih. Jadi dari sini aja udah kelihatan nih bahwa orang-orang juga mau gimana mengurangi kemacetan dengan naik angkutan umum, sedangkan kendaraan pribadi mereka aja jumlahnya lebih banyak. Jadi mereka lebih memilih kendaraan pribadi. Gitu sih kalau di Bandung faktanya. Kalau di kalian gimana nih? Nah, kalau dari berita yang aku baca dari medantribunnews.com ya, sejumlah sekolah di Medan itu kerap memicu macet lantaran mereka tuh parkirnya kayak berlapis-lapis. Nah, terus dari data BPS Kota Medan gitu, jumlah dari semua jenis kendaraan bermotor mencapai 288.000 unit. Nah, fakta itu saya mengalami sendiri, kayak parkir berlapis di area sekolah, terus eh, drop off siswa yang menyebabkan kemacetan. Nah, juga siswa itu lebih memilih untuk membawa transportasi pribadinya, kendaraan pribadinya, karena pikir kayak naik transportasi umum itu lebih menambah biaya dan kurang nyaman gitu. Kalau dari aku yang aku ambil dari berita tuh ternyata Bogor tuh kota paling macet kelima di Indonesia setelah Bali sama Malang. Terus banyak juga pekerja kantor yang kerjanya di Jakarta, mereka tinggal di Bogor. Nah, jadi pasti bakal puncak macetnya tuh orang pergi kantor pagi dan sore kan, orang pulang kantor. Dan itu tuh bakal ngeganggu banget. Dan udah sih itu aja.
mau nambahin juga sih dari Gina, aku juga pernah dengar Bogor tuh kota 1000 angkot juga kan. Terus Depok juga nggak jauh dari Bogor, jadi sama aja sih. Banyak juga orang yang kerjanya di Jakarta atau di luar Depok, terus akhirnya pulang ke Jakarta itu bikin macet. Terus dari berita Liputan 6, Depok tuh masih banyak jalan-jalan persimpangan yang jalannya tuh kecil, jadinya bikin macet juga itu salah satu faktornya. Kalau dari aku tuh jalan Sukasari itu jalan utama buat Besar Cikampek sama jalan alternatif buat ke Purwakarta biar lebih cepat itu. Nah terus jalannya juga nggak gede-gede banget gitu kayak jalan utama kayak jalan raya biasanya. Jadi mungkin gara-gara itu juga jadi lebih banyak kendaraan yang lewat situ. Terus jadi Oke deh. Nah, sekarang kita lanjut ya ke head berikutnya tuh, yaitu yellow head. Nah, walaupun kemacetan ini banyak sisi negatifnya, tapi tentu aja kemacetan juga punya sisi positif. Kalau menurut aku sendiri, sisi positif dari kemacetan itu kita bisa merasa lebih aman gitu dalam berkendara karena dengan adanya macet kita nggak mungkin kebut-kebutan kan, harus pelan-pelan. Jadi aman lah buat kita. Lalu kalau misalnya kita naik angkot, bis atau mobil pribadi pun, terus kita di tengah jalan lapar atau apa, kita gampang lah bisa makan di mobil atau minum di mobil. Jadi nggak harus nunggu sampai rumah dulu gitu, bisa beli makan tengah jalan terus makan di kendaraan kita gitu sih kalau dari aku sisi positifnya ya. Kalau dari aku, sisi positifnya tuh lebih ke pas weekend ya. Jadi di Bogor kan pada macet banget. Jadi keluarga aku buat milih stay aja di rumah. Jadi waktu buat keluarga juga banyak. Kita bisa santai di rumah, ngobrol-ngobrol. Ya, itu sih sisi positifnya. Ya benar banget sih yang dibilang Gina. Terus dari kemacetan ini aku jadi ngerasa lebih apa ya? Lebih milih buat karena udah tahu macet pasti ngelatih disiplin juga nggak sih buat pergi lebih awal daripada waktu yang ditentukan. Terus pas macetnya juga jadi ada waktu istirahat nih, bisa perenggangan di jalan atau bisa ngobrol-ngobrol sama pengendara lain atau sama keluarga yang ada di dalam satu kendaraan itu juga sih. ya benar kata Ripna tadi, jadi lebih disiplin, terus lebih menghargai waktu, terus lebih menghargai orang sekitar yang kalau lagi macet-macetan kita jangan terlalu terburu-buru kayak gitulah ya. Terus jadi lebih bisa gitu mengamati sekitar, jadi lebih santai berkendaranya kayak mau tadi safety di jalan kayak gitu sih. Iya. Nah, kalau dari sisi positif aku sama kayak mau tadi sih. Dari kemacetan kita bisa jadi lebih safety, berkendara lebih aman, nggak ngebut-ngebut. Terus kalau macet kita juga bisa sambil dengerin musik, ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi. Jadi kita nggak merasa bosan gitu di dalam mobil ataupun dimanapun. Ya sih, jadi apa ya? Ternyata kemacetan ini bisa memberikan dampak positif yang berbeda-beda ya buat setiap orang, walaupun negatifnya kita rasa banyak. Nah, karena tadi kita udah bahas sisi positifnya nih, sekarang kita masuk ke black hat. Kita bahas di sini apa sih sisi negatif dari kemacetan. Kalau dari aku sendiri ya, sisi negatif dari black hat ini telat datang ke kampus nih, karena walaupun misal aku datangnya nggak buru-buru atau nggak mepet waktu kuliah, tetap aja karena macet jadi telat juga gitu. Dan untuk beli makanan atau minuman nih sebagai apa anak yang tinggal sendiri gitu ya, karena orang tua di kota lain di Cianjur, jadi harus lama nih kalau mau beli makanan atau minuman karena macet gitu kan. Dan karena hal itu juga karena lama di jalan tuh sering ngerasa kecapean gitu. Saya yakin sih teman-teman di sini juga ngerasa gitu kan, capek walaupun ya mungkin cuman rumah kampus juga tetap aja kerasa capek karena macet gitu. Kalau dari kalian gimana nih? Ya sih, setuju banget sama yang kamu bilang karena macet itu jadi kayak malas keluar rumah. Terus abis itu selain rugi waktu, rugi bensin, terus jadi kena polusi udara juga. Terus apa ya yang aku bilang juga sebelumnya, jadi harga angkutan umum juga karena aku naik ojek online jadi lebih mahal. Itu sih kalau dari aku. Iya sih benar, sama aku juga. Terus tuh kayak eh
dari mungkin dari kota aku ya solusinya mungkin di fasilitasnya diadain lagi itu sama kayak mall juga, soalnya angkutan umum memang udah mulai rada nggak ada juga. Terus dari jalannya juga mungkin diperbesar lagi, terus di jalan alurnya dijadiin satu arah juga kayak gitu sih. Nah, kalau sisi negatif dari aku itu kayak harusnya kita berangkatnya nggak memakan waktu yang lebih lama, jadi misalnya kayak 15 menit itu ke kayak 40 menitan, jadi kayak kita jadi males gitu untuk kalau macet gitu. Ya, aku setuju sih sama Dayu. Jadi kayak ngebuang-buang waktu gitu nggak sih jadinya. Jadi kita ngebutuhin waktu lebih lama di jalan. Terus selain itu jadi ningkatin polusi udara juga karena mobil pasti nggak bakal mati. Jadi yang dikeluarin ya udara kotor semua kan. Terus ya pemborosan bensin juga. Bensin juga kan abis naik ya jadi mahal banget. Jadi perlu ngeluarin uang ekstra buat bensin karena macet. Ya sih benar banget apa yang kata Gina, karena ngerasain banget ya aku sebagai anak kampus gitu yang uangnya nggak banyak, bensin tuh cukup nguras ini apa nguras uang jajan gitu ya, karena harus sering beli bensin karena apalagi harganya mahal sekarang. Nah, eh, nah sekarang kita masuk ke head yang berikutnya, yaitu green hat ya. Di green hat ini kita ya sharing-sharing ide kreatif lah atau solusi gitu buat permasalahan kemacetan. Nah, kalau dari aku sendiri, ini sebenarnya bisa diterapin di seluruh kota di Indonesia, terutama di kota Bandung ya. Yaitu pertama edukasi ke masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dibanding menggunakan transportasi pribadi. Tapi pemerintah juga harus memberikan fasilitas yang terbaik untuk masyarakatnya. Nah, kalau di Bandung sih sebenarnya ada Transmetro Pasundan ya, tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi tuh ngasih jalur khusus, terus mempermudah akses untuk pembelian tiketnya nggak harus lewat apps aja gitu. Jadi ngebantu untuk orang tua yang kurang paham menggunakan gadget, jadi bisa beli dari loket atau apa. Mungkin gimana caranya pemerintah tuh mengakomodir orang-orang yang udah tua yang kurang paham gadget gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Dari kalian gimana nih? Dari aku juga sama sih, solusi yang pertama itu dari pemerintahnya juga, karena kan kalau urusan jalan, pelebaran jalan udah pasti itu sama pemerintah ya. Terus mungkin diadain eh, jalur satu arah gitu. Terus lebih ini aja, orang-orangnya lebih bisa terus pemerintah juga menyediakan angkutan umum yang lebih banyak. Benar kata Maul, aku soalnya tadi lupa bilang kalau di Cikampek juga kekurangan angkot ya, kayak gitu sih juga dari aku. Kalau solusi dari saya untuk mengenai masalah kemacetan terhindar eh, supaya terhindar dari keterlambatan untuk sekolah. Nah, solusinya saya harus bangun lebih awal, terus berangkat lebih awal juga. Nah, dan juga solusi untuk jam pulang sekolahnya supaya tidak terlalu lama menunggu di sekolah, di area sekolah itu supaya tidak menyebabkan jadi ada gangguan sinyal. Jadi saya akan lanjutin. Nah, karena orang-orang yang menjemput anaknya itu harus melihat jadwal jam pulang anaknya di sekolah supaya tidak terlalu lama menunggu di area sekolahnya dan juga tidak menyebabkan kemacetan yang panjang. Kalau aku sih saran dari aku, jadi kalau misalkan orang-orang yang mau pergi sendiri tuh cukup pakai transportasi umum sih, karena kan transportasi umum di Jakarta, di Bogor juga banyak ya, ada kereta, terus ada Transpakuan juga, bis yang kayak di Bogor yang kayak di Bandung yang kayak Transpasundan gitu, terus ada angkot juga, terus selain itu pemerintah juga harus nambahin rute sama halte Transpakuan sih, karena kan Transpakuan ini masih baru ya. Jadi kayak masih belum banyak itu rute sama haltenya. Jadi menurut aku lebih perbanyak lagi. Ya, aku setuju juga sih sama solusi-solusi dari kalian. Terus nambahin solusi Maul tadi untuk edukasi, aku juga berharap pemerintah bisa mengedukasi masyarakatnya buat lebih milih buat jalan kaki nih kalau misalkan jarak tempat yang ditujunya itu lebih dekat, karena selain sehat juga bisa membantu mengurangi kemacetan. Terus semoga pemerintah juga bisa ngasih kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi sama penaikan tarif parkir supaya orang-orang lebih milih untuk narik
naik ke angkutan umum daripada naik kendaraan pribadi. Gitu sih kalau dari aku. Oke, nih berarti kita lanjut ke head terakhir ya, atau kita balik lagi ke blue head. Jadi kalau dari diskusi yang kita lakuin sekarang ini, kesimpulan yang aku dapat nih, kemacetan itu pada intinya mengakibatkan hal yang sama ya, kurang lebih. Baik dari sisi positif mungkin berbeda untuk setiap orang, tapi dari sisi negatif itu kurang lebih sama dimanapun daerahnya. Dan untuk solusi dari masalah kemacetan ini yang bisa kita lakukan seperti yang sudah tadi kita diskusikan adalah memberikan fasilitas. Jadi pemerintah memberikan fasilitas yang terbaik untuk masyarakat, dari transportasi umumnya, dan juga dari masyarakatnya harus diberikan edukasi serta program-program pemerintah lain yang bisa membuat masyarakat lebih terdorong untuk menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Contohnya seperti tadi, menaikkan tarif parkir atau pembatasan penggunaan kendaraan pribadi itu bisa dilakukan. Dan mungkin sedikit evaluasi ya, mungkin tadi Ayu ada kesalahan di heads-nya, mungkin udah dipersiapkan tapi salah nyebut apa, mungkin saya kurang jelas menyampaikan kita lagi di sesi heads apa gitu. Ya udah, kalau dari saya sih segitu. Mungkin dari teman-teman ada tambahan kesimpulan atau apa gitu, evaluasi buat diskusi kita tadi. Ya, aku mau nambahin yang blackhead, boleh? Ya, boleh boleh. Ya, dari aku ya, menurut aku kemacetan itu ya jadi bikin aku telat sih. Bukan buat aku doang, pasti buat yang masyarakat yang lainnya juga. Terus juga jadi ngebuat aku agak males ya buat berangkat PKL waktu itu. Jadi harus lebih awal gitu sih berangkatnya gitu dari jam biasanya. Udah sih dari aku itu aja. Kesimpulan juga aku sama kayak mau. Kalau aku cukup sih. Oke, yang lain Aku gimana? Aku juga. mau nambah, Oke, Rifna oke. gimana? Aku mau nambahin, bener sih yang Maul bilang, kalau menurut aku pastinya semua setuju ya, kemacetan itu sebenarnya bisa diatasi, nggak cuma dari upaya-upayanya pemerintah, tapi juga harus dari kesadaran masyarakatnya juga, kayak tadi yang udah kita bahas, kayak lebih disiplin, maksudnya udah tahu misalkan daerah ini macet, kita bangunnya lebih awal, berangkatnya lebih awal, terus kalau misalkan ya itu jalan kaki itu salah satu upaya yang bagus banget buat diterapin diri sendiri itu juga sih. Kalau aku Ya itu sih aja sih. meskipun capek ya. Iya Oke, benar. benar-benar. Oke deh, berarti kita tutup aja sesi diskusi kita kali ini. Makasih buat semuanya yang udah hadir, dan apa, mohon maaf bila ada kesalahan dari diskusi kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.